Resma, kali ini kita sudah ada di Posko KKN kelompok 164 Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa nih. Kita lagi sama siapa sih ini? Nah, kali ini kita lagi bersama dengan koordinator desa dan sekretarisnya. Boleh diperkenalkan dulu kakak-kakak ini ke Sobat Persma yang ada di rumah dari Kak Kordesnya. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fadli. Saya dari Unipar, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya Kordes KKN Kolaboratif di Desa Kemuning Lor. Ya, halo semuanya, halo Sobat Persma. Sebelumnya perkenalkan, saya Korita Naya Yonas. Saya selaku sekretaris di KKN 164 Desa Kemuning Lor. Di sini saya dari Universitas Jember, jurusan Ilmu Keperawatan. Oke, dengan Kak siapa tadi? Kak Fadli sama Kak Kori ya. Nah, ini saya yang pertama akan menanyakan tentang tantangan terbesar nih. Yang dari Kak Fadli dulu deh. Yang pas datang ke sini, tantangan terbesarnya nih apa sih dari desa ini? Kalau tantangan sendiri dari desa itu kita lebih banyakkan di masalah terkait anak putus sekolah, dan paling banyak itu di daerah Dusun Rayap itu sekitar 100 lebih untuk anak putus sekolah itu. Untuk alasan putus sekolahnya itu kurang biasanya karena apa? Kalau di sini banyak alasannya. Kalau yang perempuan tuh kebanyakan nikah. Terus yang lain-lain tuh biasanya terkendala biaya, anak yang nggak mau sekolah, sama ini ke kerja. Biasanya langsung ke Bali gitu. Tapi kalau secara fasilitas nih di desa ini untuk sekolah-sekolah udah mumpuni? Untuk sekolah-sekolah sudah, dan dari desa pun sudah ada beasiswa biasanya gitu. Berarti tidak hanya dari pihak merekanya saja ya? Iya. Oh ya Kak, untuk cara kalian, kelompok kalian untuk memperoleh data-data dalam permasalahan tersebut itu gimana? Ya, baik. Jadi untuk data-datanya sendiri, kami itu sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak di Kecamatan Arjasa khususnya. Jadi kita sudah memiliki beberapa nama-nama yang sudah dicantumkan di Dispendik namanya itu ya. Jadi di Dispendik itu sudah ada beberapa nama-nama anak putus sekolah. Jadi kita tinggal menjalankan dan mensurvei bagaimana dan alasannya bagaimana anak itu kok bisa sih putus sekolah gitu. Jadi kita cuma menindaklanjuti aja gitu. Terus selain itu juga kita itu cari informasi lanjutannya itu juga dari desa juga. Karena kan untuk Kemuning Lor ini kan juga besar ya, dari dusunnya itu ada 6 dusun juga. Itu jadi kita untuk mensurvei sebegitu banyaknya anak putus sekolah itu kebingungan. Jadi kita pasti berkoordinasi dengan pihak desa, dengan RT RW juga gitu, seperti itu. Selama berkoordinasi dengan pihak desa nih mungkin ada kendala gak sih? Kalau dari desa sendiri mungkin ya ada sedikit kendala karena desa itu kan datanya masih belum up to date. Jadi fungsinya kita ini KKN di sini ini untuk memperbarui bagaimana apakah ada anak yang putus sekolah baru dan alasannya itu seperti apa, apakah ada alasannya fenomena lain gitu. Itu jadi kita fungsinya di KKN itu seperti itu, untuk mencari jadi jawaban-jawaban yang sudah ada tapi digali lebih dalam. Lalu cara kakak-kakak di sini tuh untuk menentukan proker yang tepat itu gimana? Nah, jadi awal mulanya kita itu bisa mengangkat proker yang sudah kita rencanakan. Itu yang pertama kita survei dulu dari pihak kecamatan dulu. Kita lihat secara keseluruhan di kecamatan itu seperti apa. Terus kemudian kita lihat khususnya di Kemuning Lor itu seperti apa. Terus kita lanjuti lagi, kita bertanya pada perangkat desa dan kepala desa gitu. Itu masalahnya seperti apa gitu. Nah, kalau dari Kemuning Lor sendiri setelah kita dari survei itu ya, tapi sesuai dengan surveinya itu anak putus sekolah ada beberapa biaya karena pengetahuan mereka kurang akan mengenai pentingnya sekolah. Nah, kita itu mungkin sedikit memberikan intervensi dan mengenai program kerja itu seputar hal tersebut gitu, mengenai sekolah dan bagaimana mengelola biaya gitu. Biayanya itu dari kita itu salah satu program kerjanya itu UMKM kayak gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang berkelanjutan dengan masalah yang sudah ada gitu. Untuk selama koordinasi di kecamatan itu kan berarti kan sama KKN yang lain itu gimana?
Oh, untuk alhamdulillahnya juga untuk di Kecamatan Arjasa sendiri itu nggak seperti itu. Jadi kita misalkan ingin khususnya misalkan Arjasa pingin berkoordinasi sendiri dengan pihak kecamatan biar lebih jelas, itu mereka sangat open banget gitu. Jadi kita juga harus bersama teman-teman Arjasa lainnya. Jadi kita bisa buat jadwal sendiri untuk KKN Kemuning Lor biar kita itu biar bisa paham dan bisa tanya-tanya lebih dalam gitu kalau di Kecamatan Arjasa. Mungkin tadi kan Mbaknya sempat menyebut UMKM nih. Contohnya apa Mbak yang sudah ada? Untuk UMKM di sini tuh yang pertama itu ada keripik singkong, dan itu alhamdulillah kemarin kita juga bantu PRT, dan juga ada minyaman. Minyaman itu kayak mie instan tapi sehat. Dari itu terbuat dari buah naga, daun kelor, terus wortel gitu-gitu. Oh, yang tadi di posko Iya, itu salah satu UMKM yang ada di sini. Untuk penjualannya nih sekarang gimana kalau di Desa Kemuning Lor sendiri? Kalau untuk penjualan untuk yang keripik ini ya, sebelumnya keripik ini memang mereka sudah punya reseller, jadi mereka cuma produksi aja, nanti dianterin gitu. Dan itu untuk produksinya itu 1 hari bisa 1 kintal. Lumayan banyak juga Ya. ya. Dan untuk yang minyaman ini itu produk rumahan, dan yang kerja cuma 2 orang. Kalau ada pesanan lebih itu tambah sekitar 4 orang. Dan untuk penjualannya itu sudah bagus ya. Tapi untuk minyaman ini tidak terkenal di Jember. Itu permasalahannya. Dan kebanyakan penjualannya itu di Malang, Surabaya gitu. Dan untuk pendapatan sebulan tuh sekitar 30 jutaan. Berarti lebih ke di luar kotanya aja. Iya. Oh, untuk sejauh ini gimana sih progres untuk proker kalian? Oh, iya. Jadi izin jawab. Jadi kalau untuk progresnya sendiri kami sekarang ini masih sudah mulai bekerja ya. Maksudnya kayak mulai menyusun sesuai dengan yang kita buat gitu, mengerjakan apa yang sudah kita buat. Jadi untuk progresnya masih belum final project finish gitu, masih belum. Jadi kita masih survei, kemudian bagaimana cara menyusun biar UMKM tersebut itu bisa dikenal di luar kota juga gitu. Jadi beberapa program kerja itu salah satunya kita membuat e-katalog. Nah, jadi itu masih proses penyusunan, masih belum kita finalkan gitu. Jadi untuk setiap harinya kita masih menyusun bagaimana pembuatan di webnya, terus kemudian masih memantau bagaimana produksinya juga gitu, apakah memang ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin untuk ini proker dari KKN yang paling berdampak bagi desa itu apa? Salah satu proker KKN-nya. Proker yang paling berdampak itu yang ATS. Oke. Terus dan kita juga mengikuti program desa yang namanya RDS ya. Itu kayak memberikan Makanan makanan tambahan ya, untuk stunting. anak stunting gitu. Karena yang ATS ini bahkan desa pun nggak tahu. Itu permasalahannya. Dan juga salah satu kegiatan KKN kita itu survei ATS supaya desa juga mengetahui anak-anak yang putus sekolah. Karena yang putus sekolah tuh kadang ya cuma SD, SMP gitu. Sedangkan untuk kedepannya mereka untuk kerja pastinya butuh jasa gitu. Berarti yang paling berdampak itu di ATS-nya. ATS. Terus selain mengikuti proker-prokernya ini, kegiatan rutinitas sehari-hari di posko itu apa? Ya. Jadi kalau rutinitas sehari-hari di posko itu teman-teman itu selain mengerjakan program kerja utama kita yaitu MKM, jadi kita tuh punya program kerja lainnya gitu, tambahan itu di mana kita biasanya setiap hari Jumat kita mengajar PPT. Itu juga salah satu bentuk kita untuk mengajarkan bagaimana sedikit-sedikit mengajarkan ilmu yang mana nanti ajakan mereka juga untuk bisa bersekolah, melanjutkan ilmunya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita karena ini awal bulan ya, jadi kita juga ada program kerja dalam kesehatan, yaitu yang tadi yang angka stunting. Waktu kita awal bulan ini setiap harinya kita posyandu, bantu-bantu ibu-ibu kader untuk posyandu. Selain itu juga biasanya
kita ada program kerja tambahan yang dari desa, pihak desa. Ini untuk kedepannya ini ada program kerjanya itu selawatan. Jadi kita jadi panitia untuk membantu kegiatan selawatan. Kemudian untuk kedepannya juga mungkin ada beberapa program kerja tambahan, tapi itu dari pihak kecamatan gitu. Jadi kita kesehariannya ya melakukan aktivitas yang tambahan yang sudah diatur gitu kan, sudah diundang. Oh, berarti tambahannya dari desa sendiri ya, bukan dari pihak KKN sendiri. Kalau KKN itu yang posyandu. Terus kemudian untuk teman-teman sendiri sini ya ATS. Untuk interaksi dengan masyarakat nih, mungkin kan pasti ada nih pengalaman-pengalaman yang menarik selama KKN di sini nih apa? Ya mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau dari aku dulu itu tuh karena kan di sini mayoritasnya orangnya Madura, dan di sini kebanyakan mungkin teman-teman cewek juga itu sedikit yang bisa bahasa Madura, cuma satu. Jadi untuk komunikasi dengan orang di sini tuh agak kesusahan gitu. Jadi kalau misalkan diajak omong sama orang Madura itu cuma di nggih gitu aja. Padahal nggak tahu ya. Padahal nggak tahu. Kalau dari Mas Fadli. Mungkin pas kemarin sih, pas kita survei UMKM, ya sama terkait bahasa, karena yang survei itu saya Noval dan teman saya Kavi sama Mas Doni. Nah, lucunya itu kemarin pas kita di UMKM, apa dulu? Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Di UMKM itu saya Mas Noval sama Mas Kavi itu bagian ngepas singkong, sedangkan Mas Doni itu bagian cuci singkong sama ngirisin singkong. Dan di sana tuh Mas Doni sendirian dan ibunya tuh pakai bahasa Madura. Jadi Mas Doni cuma di tengah pelangap-pelong gitu sih. Itu Kebayangin sih, itu kita yang bikin ketawa kemarin. Jadi habis itu dan juga mungkin pengalaman yang lain kayak pas ngajar di TBK itu kita kan waktu itu tanya terkait cita-cita, dan itu anak-anak itu beragam banget cita-citanya. Ada yang jadi pemain Free Fire gitu, bukan cita ya kayak kayak pilot atau apa Free Fire, atau ada yang jadi kesehariannya itu bantuin benerin motor gitu. Oh, berarti cita-cita bukan kayak jadi guru, Enggak. jadi dokter gitu Iya. ya? Apa random? Random banget ya. Apa itu mungkin karena kurang wawasan atau lingkungan yang menyebabkan itu? Kurangnya wawasan sama lingkungan sih. Karena Namanya anak-anak ya Mbak ya. Iya. Jadi memberikan cita-cita yang sesuai dengan apa yang dia pandang aja mungkin. Untuk tradisi di sini yang kakak-kakak mungkin di luar tuh nggak ada yang dikagumi tuh, di sini tuh apa? Satu-satu dia gantian. Ya kalau dari aku tradisi di sini itu baru kemarin sih itu ada tetangga sini itu umroh. Nah kalau datang umroh di sini itu benar-benar ramai gitu ya, disambut gitu. Sedangkan kalau di sana mungkin ya biasa aja gitu, tapi kalau di sini benar-benar ramai, orang-orangnya tuh guyup rukun gitu, sama orang-orangnya itu ramah. Jadi kalau setiap ketemu senyum, ketemu dipersilakan makan gitu. Jadi kayak tradisi dari orang sini itu menyenangkan buat kita. Bentar, sebelumnya kakaknya dari mana tadi? Dari Asalnya. asal saya dari Lumajang. Oh, dari Lumajang. Oh, berarti di Lumajang nggak ada kayak gitu ya? Ada, tapi kan karena di sini mungkin lebih desa ya, jadi kayak lebih kental gitu rasanya. Untuk masing sendiri tradisi yang dikagumi. Apa ya? Karena keseharian juga orang lokal kan. Tradisi ya pastinya yang paling kental di sini itu gotong royongnya. Gitu. Seumpama ada yang sakit, itu pasti tetangga langsung tunggu semua, gitu, saling bantu. Ada yang meninggal itu saling bantu semua. Terus ada kegiatan kayak bangun apa itu, seumpama cuma ganti genteng aja tuh bisa satu RT yang bantu gitu. Itu sih untuk tradisinya di sini, saling bantu. Gotong royongnya. Mental ya. Terus untuk pesan nih dari kakak-kakaknya ke mahasiswa-mahasiswa nanti yang akan mengikuti KKN.
Jadi mungkin dari saya dulu ya. Jadi pesannya untuk teman-teman KKN ke depannya itu ya. Jadi mohon untuk program kerja kita ini bisa dievaluasi, kekurangan kita bisa dibenahi untuk ke depannya, dan mungkin semoga program kerja yang kita susun ini bisa berkelanjutan untuk teman-teman ke depannya, dan bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-temannya. Mungkin dari Kak Fadli. Kalau untuk pesan bagi teman-teman yang KKN nanti, setiap waktu pasti ada permasalahan tersendiri di desa. Ya, semoga nanti kedepannya teman-teman yang mau KKN, terutama di Desa Kumeningdor, di sini pastinya permasalahan tuh pasti ada. Itu bisa kalian jadikan proker untuk cari solusinya gitu. Dan juga bisa bantu-bantu masyarakat desa. Oke, mungkin cukup sampai sini aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.